Lari maju. Jalan. Perhatian seluruhnya. Setengah lengan. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Ketua Senat kepada Inspektur Upacara, kepada Komandan Sisko Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara, kami persilakan dengan hormat untuk mengambil tempat. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor, siswa-siswi Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sobo Surung. Siap. Lanjutkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Komandan Sisko Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara, kami persilakan kembali ke tempat. Balik kanan! Gerak! Lari maju! Jalan! Pemakaian seragam resmi siswa-siswi baru oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung, Bapak TB Silalahi dan
Pengambilan prasetya siswa oleh Ketua Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung Balige, Dr. Tota Manurung. Ketua Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung Balige, Dr. Tota Manurung, dipersilahkan untuk mengambil tempat. Kepala Ketua Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Kabar, Cabang Prasetya calon siswa-siswi Angkatan ke-30 Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung. Siap! Lanjutkan! Prasetya, siap! Anak-anak kami, calon siswa-siswi yang kami cintai dan kami banggakan. Salah satu syarat agar dapat diterima di asrama Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung, calon siswa-siswi wajib mengucapkan prasetya. Bersediakah mengucapkan dan melaksanakannya? Siap, siap. Dengan demikian, ikuti perkataan saya dengan seksama. Prasetya siswa-siswi Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung. Prasetya siswa-siswi Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung. Kami siswa-siswi SMA Negeri 2 Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung. Kami siswa-siswi SMA Negeri 2 Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung. Adalah putra-putri Ibu Pertiwi Indonesia. Setia kepada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setia kepada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bersedia berkorban demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersedia berkorban demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan belajar dengan sungguh-sungguh. Tunduk dan taat pada peraturan sekolah dan asrama. Bertekad menjadi putra-putri terbaik bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Ketua
Hadirin yang mulia, makna prasetya siswa adalah merupakan suatu janji siswa untuk benar-benar setia, melayani, dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Persiapan penyerahan medali dan piagam penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi, yakni cendekia kelas 10 dan kelas 11, dan siswa-siswi teladan kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2018-2019. Saya bukan memberi sambutan, tapi laporan pertanggungjawaban saya kepada para orang tua, para bupati, para pembina. Jadi bukan menyambut, saya akan laporan pertanggungjawaban. Apakah saya melaksanakan tadi doa dari ustadz kita dan pastor kita? Sangat bagus sekali, mantap sekali doanya. Supaya pembinanya dibimbing oleh Tuhan. Bukan saja untuk anak-anaknya berkelakuan yang baik, termasuk juga pembinanya harus kelakuannya baik. Terima kasih Ahmad Fadlita dengan Pak Ustadz. Kalau saya perkenalkan satu persatu, karena kita semua terhormat. Bapak Panglima dari Jawa Timur. Orang Batak itu semua raja. Jadi harusnya kalau diperkenalkan, ada 1.000 orang di sini, saya harus perkenalkan satu persatu. Itu satu. Jadi itu salah satu kadang-kadang kebanggaan dan kerepotan. Jadi mohon kalau sampai saya tidak memperkenalkan semuanya, mohon maaf ya. Kalau terakhir saya kira yang pertama adalah adik saya sendiri, Komandan Seskuat Mayor Jenderal Kurnia Dewantara dengan Ibu. Jadi saya sudah sampaikan, beliau Komandan Seskuat, saya bercita-cita Komandan Seskuat gak pernah tercapai. Tetapi Amang Ustadz Dahot Fadlita selalu saya bilang, doa saya gak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan lebih baik dari doa saya. Nah itu yang penting. Jadi kita berdoa jangan minta yang tinggi-tinggi. Tuhan yang ngatur hidup kita. Nah itu. Jadi saya berdoa tidak boleh jadi komandan Seskoat, itu cita-cita saya. Tahu-tahu Tuhan memberi jadi menteri. Nah itu sebagai contoh. Malah komandan Seskoat yang sekarang mantan murid saya. Betapa besar Tuhan itu kasihnya sama kita manusia. Ini enggak berlaku hanya untuk saya, tapi untuk kita semuanya. Kemudian tamu yang berikut. Ini adik saya juara tinju dulu. Sampai penyok, sampai rusak badannya. Tapi juara tinju ini menjadi gubernur Sumatera Utara. Adik yang paling saya sayangi Pak Samsul Arifin terkenal. Waduh. Nanti saya akan komentari. Silakan. Ada abang saya di sini. Abang dari umur maupun abang dari keluarga. Mayor Jenderal Haposan Silalahi. Silakan berdiri dengan nyonya. Ya, karena pangkat saya lebih tinggi, jabatan saya lebih tinggi, dia bilang, kan kakak harus mengalah sama adiknya. Ya terima kasih, terima kasih. Kemudian saya kira istri saya sudah muncul di sini. Ada rombongan paling depan ini.
kalau saya sebut dari Yayasan Sutomo, antara lain SMA Sutomo, tolong berdiri. Wah, ini lebih 10 orang. Ini mata-mata ini. Terima kasih. Kita sudah mengharapkan SMA Sutomo, salah satu SMA terbaik di Indonesia, di Medan. Tapi saudara-saudara sekalian, yang datang ke sini lebih banyak orang Medan. Ini ada apa? Karena di sini dipadukan antara intelektual dan karakter. Yang tadi itu nggak ada di Sutomo, itu nggak ada, itu bebas saja SMA biasa. Tapi dari segi akademis, makanya kita mau kerjasama. Terima kasih banyak atas kedatangan kalian. Ya. Tapi saya nggak pernah diundang. Diundang nanti kalau ada pelantikan di sana. Nah, lalu ada di sini nanti yang akan dari grup Artagraha, nanti saya komentari. Ya. Kemudian ada Pak Poltak di sini, Poltak Sitorus, tokoh Tobasa yang berhasil di Bandung. Terima kasih. Ya. Yang kemudian yang pernah paling ditakuti di Indonesia itu Jaksa Agung Muda bagian Intel, itu Pak Ewi Situmorang, berdiri dulu. Ya. Tapi kita begitu pensiun, nggak ada yang takut lagi. Beliau sekarang menjabat kumpulan marga-marga namanya Himaba, Himpunan Hita Marga Batak, sama bawa di sini juga rombongannya. Ya, Pak Ruston, Pak Bungaran ada di sini semua. Kemudian di sana sesudah Panglima ada Wakil Bupati Tobasa, ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tepuk tangan. Gubernur berjanji sama saya akan datang khusus ke sini. Jadi dalam acara ini gubernur mengutus kepala dinas. Kenapa? Karena SMA sekarang sudah diambil alih oleh provinsi. Jadi ini bukan lagi di bawah bupati lagi. Jadi yang saya dulu sampaikan kepada Jenderal Kurnia masih peserta Lehamnas berpangkat kolonel. Anak-anak ini juga begitu. Allegiance, dia harus orang yang setia. Sudah tadi bersumpah dia orang setia. Gentleman conduct. Ini untuk filosofi Arab Batak itu hamoraun, hagabeun, hasangapon. Gentleman conduct, hasangapon. Kehormatan. Kemudian brotherhood, persaudaraan satu dengan yang lain. Tidak boleh, no one left behind. No one is forgotten. Itu prinsip yang saya bina kepada mereka. Nah, sekarang mereka sudah terhormat, berkelakuan baik, bersaudara, tapi miskin. Lah enggak dianggap. Oleh sebab itu ada prinsip di Batak adalah hamoraon, tapi lebih tinggi lagi pursuit of glory yang ada di sana itu. Mengejar dimanapun saya berada, saya harus terbaik. I will give my best. Itu anak-anak ini kita bina seperti itu. Nah, jadi saya ingin secara singkat sejarahnya, tapi nggak tahu tiba-tiba ini video tronnya nggak ada ini, nggak tahu. Rupanya itu belum ada tadi dipakai di sini, katanya selalu dibikin katanya daun sirih, katanya nggak ada ditaruh di daun sirih di bawahnya. Enggak, itu salah teknis saja itu. Nah, kalau saya mulai dari sejarah, kasihan juga nanti gambar-gambar gak bagus. Coba dulu, Sinta, mulai. Bisa gak kelihatan? Gambarnya, coba sejarah, coba suruh. Lanjut, terus. Ya, ini dulu saya laporan
kepada Bapak Presiden. Nah, Pak Harto dulu. Pak Harto, kembali. SMA Taruna Nusantara sejarahnya itu berdiri tahun 90. Kemudian 2 tahun kemudian SMA Soposurung. 2 tahun kemudian baru SMA Krida Nusantara di Bandung. Kemudian Presiden mulai dari gambar Pak Harto. Oke. Ya, jadi beliau perintahkan agar sekolah ini kita kerjasama dengan SMA Negeri 2 Pak Kadis Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Didirikan untuk kerjasama dengan Yayasan Soposurung. Jadi enggak berlaku itu zonasi, sistem zonasi enggak. Karena di sebelahnya sudah ada SMA 1. Jadi Mendikbud dulu, waktu saya kemukakan ini mau saya bikin swasta kayak Del, Presiden termasuk Mendikbud bilang, dah kerjasama aja supaya juga dibina karakternya. Dirikan aja satu SMA 2 Soposurung, partnernya itu. Jadi untuk kami enggak berlaku zonasi, makanya dari Papua pun ada di sini. Nah, itu. Nah, itu dari Pak Harto. Lanjut. Terus, lalu Pak Habibie yang inspektur upacara pertama kali, Pak Kurnia adalah Pak Habibie, sama-sama waktu itu menteri dengan saya. Lanjut. Terus, itu datang ke sini sama Mendikbud Wardiman. Lanjut. Ya, ini Mendikbudnya. Kemudian datang sini, lanjut lagi. Lalu Menpan yang dulu sebelum saya datang ke sini. Terus, jadi inspektur upacara dari dulu selalu menteri, paling tidak kalau tidak menteri gubernur atau panglima. Nah, kemudian menteri Panglima TNI dulu Pak Sudrajat juga datang ke sini. Lanjut. Diserahkan bantuan di sini bis bagi orang tua siswa-siswi. Ini sekolah unggul berasrama yang paling murah di Indonesia supaya kalian tahu. Benar. SMA Taruna Nusantara uang masuk 100 juta. Di sini ada uang masuk enggak? Tidak ada, gratis. SMA Krida Nusantara yang saya dengar Pak Kurnia ada 50 juta kalau enggak salah. Ya. Nah, di sini tidak ada uang masuk. Jadi bagaimana caranya? Harusnya kan ada uang masuk atau uang pangkal untuk bisa membeli bis dan sebagainya. Nah, jadi saya berusaha meminta itu bis dan fasilitas lain dari tempat-tempat yang lain, konglomerat dan sebagainya. Ini Pak Menteri Pertahanan dulu menyumbang bis, lanjut. Pak Kosmos Batubara menyumbang laboratorium bahasa lengkap, lanjut. Kemudian gurunya bahasa Inggris ini dulu dari Oxford University. Itu cewek itu Madeline, sekarang dia sudah doktor. Guru bahasa Inggris kita di sini dulu kalau tidak dari Inggris, dari Singapura. Lanjut. Kemudian juga di sini bekas atasannya Pak Edwin datang juga ke sini sebagai inspektur upacara. Terus lanjut. Menteri Keuangan, Ketua BPK sudah ke sini. Terus Menteri Perhubungan, Freddy Numberi juga ke sini. Setiap tahun kita ganti-gantian memanggil mereka. Lanjut, diserahkan bis. Bisnya masih bagus, lumayan lah dipakai sampai sekarang. Bukan dari orang tua ini.
Saya kira tahun depan mungkin saya harus minta uang pangkal supaya bisa membeli bis yang baru lagi. Tapi yang sekarang melasa lolos itu. Tidak perlu ditodong lah. Lanjut. Menteri Kesehatan datang ke sini. Nah, Menteri Kesehatan malah menyumbang bukan ke Soposurung, malah ke Kabupaten Tobasa. Dinas Kesehatan itu masih ada enggak itu Pak Wakil Bupati? Mobilnya itu. Jangan sudah direkorasi. Enggak ngerti Pak Kurnia apa artinya rekorasi. Rekorasi di over lah ke sana. Pemakaiannya maksud saya di over. Nah, lanjut. Ini dari Filipina itu nih, dari perguruan Menteri Pendidikan Filipina pun datang ke sini. Lanjut. Ini sekarang Pak Zulkifli Hasan dulu Menteri Kehutanan, kemudian Ketua MPR sekarang. Beliau mau meniru sekolah ini dan sudah berdiri sekarang di Lampung, sekolah duplikatnya daripada sekolah ini. Lanjut. Wah, kalau Presiden SBY ya tidak usah heran, sudah berapa kali ke sini dah ya. Terus ini memberi ceramah. Karena anak-anak Soposurung bertanya dalam bahasa Inggris, akhirnya ceramah Presiden SBY jadi bahasa Inggris. Lanjut. Nah, ini giliran Panglima di sini, Pak Lodewijk Pusung. Waktu Pangdam Bukit Barisan ke sini dia bilang, dia tegur orang tua. Kalian orang tua tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Buktinya apa? Anaknya diserahkan ke Pak TB katanya. Lah itu Panglimanya ngomong begitu. Tetapi dia bilang, kalau sudah diserahkan Pak TB, sudahlah tenang aja. Saya ini waktu siswa sekolah beliau guru saya. Masih lagi masuk Seskoteni, beliau juga guru saya. Sampai Lehamnas. Jadi saya jadi jenderal karena Pak TB Silalahi. Masa anak-anak kalian percayalah sama kalian. Ya tapi ngertilah dikit, jangan kikir-kikir, pelit-pelit katanya. Nah itu kata Panglimanya. Saya menirukan Panglima aja, saya enggak, bukan ngomongan saya itu. Lanjut. Nah ini beliau terus. Nah, ini Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio juga datang ke sini. Lanjut. Itu tahun yang lewat sebelum berakhir masa ke Panglima, beliau Panglima. Terus, nah Menteri Mendikbud Pak Kepala Dinas Provinsi sudah datang ke sini. Dibawa oleh bulan berapa itu? Bulan yang lalu ya. Bulan Maret datang ke sini. Ditemani oleh ketua yayasan. Beliau memuji. Wah, baru kali ini ada sekolah serapi dan sebersih seperti ini. Ya. Ya karena untuk anak-anak kita bina mereka supaya rapi, bersih. Lanjut. Terus, sekarang dari mana duit untuk membangun semua ini? Apa saya orang kaya, orang konglomerat? Tidak. Pak Kosmos Batubara mengatakan Pak TB itu sebenarnya nggak punya duit, tapi dia punya kelebihan duit. Dia bisa menggunakan duit orang lain katanya. Ya, tentu kita harus dipercaya orang, konglomerat. Nanti komentar-komentarnya akan ada. Lanjut sekarang gedungnya. Ya, ini gedung utama yang pertama kali didirikan, dibangun oleh grup Arta Garaha di bawah pimpinan Tommy Winata. Mana grup Arta Garaha ada di sini sekarang? Ya, perlu tepuk tangan. Kenapa perlu? Karena saya mau minta lagi itu soalnya. Silakan dulu. Nih, lanjut.
Ini nak gedungnya itu dari Arta Geraha itu. Coba lihat itu. Kalau Pak Budi Amal sudah tahu itu ya. Tempat ruang makan nanti orang tua nanti makan sama anaknya nanti. Lihat nanti gedungnya. Dari Arta Group terus. Nah, ini dari pemilik Hotel Shangri-La. Shangri-La Jakarta termasuk Shangri-La Singapura. Ini juga orang konglomerat. Studi center yang paling disenangi oleh siswa-siswi. Kenapa? Disinilah mereka bergaul antara siswa dan siswi. Disinilah mereka ya saling simpati, tapi nggak lewat dari situlah. Percayalah. Percaya. 27 tahun tidak ada celak sama sekali. Tetapi yang menikah dengan adik kelasnya lumayan banyak. Iya betul banyak itu. Ada nggak di sini siapa? Henry ada. Siapa yang menikah di sini? Nggak ada ya. Ya takut saya ngomongin gitu. Jadi ini tempat pertemuan mereka gedung Liman ini terus. Nah, lalu ini asrama putri ini, asrama putra Pak Alwi, tapi nggak ada, belum nggak datang orangnya lain kali. Lanjut, terus, nah ini kantor dan perpustakaan, ini diberikan oleh konglomerat namanya Pomurdaya ya, Robert, ya. Sekarang kantornya ada di situ. Beliau waktu saya minta membangun kantor ini, waktu itu masih harga 200 juta ya. Kalau kurs sekarang kali 4 sudah berapa itu? Itu sampai 1 miliar itu. Jadi saya minta beliau meresmikan. Lah kaget betul dia. Uang yang saya berikan ini jadi gedung ini ya. Jadi, wah nggak sangka biasanya kalau saya sumbang nggak tahu kemana itu ujung pangkalnya. Kalau mau minta lagi, minta katanya. Ya. Akhirnya saya minta lagi, apalagi. Tapi sesudah saya minta terus, teleponnya nggak pernah bersambung gitu. Lanjut. Ini asrama putra. Juga ini orang Siantar ini. Orang kaya dari Siantar. Ini apartemen ini. Lanjut. Coba lihat itu. Bagus-bagus apartemennya itu. Ya. Terus. Lanjut. Nah ini orangnya. Gedung Samsul Arifin mana? Lanjut. Nah ini gedung Samsul Arifin. Asrama putri. Seluruh siswa putri. Tepuk tangan. Di mana berdiri kamu? Ini beliau yang nyumbang. Ini Pak Samsul Arifin. Kemudian ini lanjut. Laboratorium komputer. Kalau ini saya dan teman-teman usahakan tentu harus ada dari saya juga. Lanjut lagi. Perpustakaan. Ini dari Sungguh Aritonang. Beliau mau datang tapi dirawat sekarang berada di Melbourne ya. Lanjut. Ini kita bikin kolam renang. Pak Wakil Bupati. Tidak ada kolam renang di Tobasa ini. Kita aja. Jadi yang bikin populer, yaitu yayasan sebenarnya Pak Wakil Bupati, Pak Sitorus. Pertandingan berenang diadakan di yayasan. Ya, lanjut lagi. Nah ini Pak Wakil Bupati, kemarin saya berbicara dengan Pak Bupati. Puskesmas saja yang bangun yayasan Soposurung. Jadi kalau saya minta gedungnya, bikinlah gedung yang baru dari pemerintah. Iya dong, masa perorangan menyumbang negara. Sudah dipajak lagi, masih menyumbang negara. Wah, harusnya negara dong, pemerintah dong yang menyumbang kita. Ya, bolehlah nanti. Tapi Pak Wakil Bupati nggak dihargai saya menyumbang. Prasastinya sudah hilang itu. Atau sengaja dihilangkan supaya nggak ada bekas dari saya.
Nggak ada itu. Saya datang ke sana, saya lihat begitu. Aduh, bukan hanya itu, putri saya yang pertama, Dr. Herti, pertama kali dia kepala puskesmas di sana itu. Jadi jangan dihilangkanlah prasasti ini. Kalau dihilangkan prasastinya nanti saya tuntut di pengadilan, kembalikan itu. Jadi ya itulah Tobasa itu ya. Swasta yang yayasan yang menyumbang pemerintah. Ini harus diganti ini Pak Hulman supaya dipikirkan ke depan ya. Lanjut. Ini terus. Ini puskesmasnya ini. Bagus puskesmasnya. Berikut. Perumahannya itu, rumah dokternya. Gak tahu nggak ditempati dokter katanya. Padahal ini saya bangun untuk ditempati dokter. Lanjut. Nah ini yang saya sedih. Tolong Pak Wakil Bupati, saya sumbang lapangan basket untuk seluruh siswa-siswa Soposurung. Dulu saya bina itu pemain basket di sini. Saya datangkan pelatih dari Siantar, jago basket itu. Dulu ada klub-klubnya. Tetapi sejak ini menjadi kabupaten, bupati yang pertama, bupati yang kedua, bupati ketiga sampai sekarang. Boro-boro dibina lapangan basket yang saya bangun malah dibikin jadi parkir mobil. Aduh gimana itu, sakit hati itu. Tolonglah Pak Wakil Bupati, saya udah ngomong sama Pak Bupati, bagaimana sih? Apa yang mau dibanggakan di Tobasa ini ya coba, olahraganya apa? Padahal anak-anak muda, saya masih terus dulu, lanjut. Itu sudah rusak itu, habis parkir mobil, lanjut. Ini gor, lanjut. Terus. Nah, saya itu dulu ketua umum Gulat seluruh Indonesia 5 tahun. Kita melakukan membina gulat di gor itu. Kalau saya lihat gornya sekarang ini, aduh itu pantas untuk kandang kambing lah itu. Tolonglah, tinggal perintahkan itu kepala dinas Pak Wakil Bupati. Ini kan Pak Hulman Sitorus, ini sudah mau pilkada ini, pemilihan bupati, sudah mulai gencar, banyak kritik-kritik terhadap bupati. Kritik itu jangan dimaki-maki, jangan dilawan dengan kasar. Mereka kan beri masukan, tapi dibalaslah kritik itu sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi bangunlah semua itu seperti yang saya katakan itu supaya bisa periode kedua nanti bupatinya. Mudah-mudahan belum terlambat. Nah kalau terlambat nanti jangan salahkan rakyatnya. Dan satu lagi Pak Bupati, ini lapangan ini ada 10.000 siswa di sini. Inilah lapangan olahraga bagi 10.000 siswa-siswi. Tapi kondisinya, aduh ini karena saya tutup aja ini nggak pantas ini untuk olahraga lagi. Aduh saya sedih juga. Saya orangnya terbuka, saya pemilik saham ya, stakeholder di tempat ini. Bukan karena saya mantan menteri, bukan. Kantor Pak Bupati itu tanahnya Raja Parmangan Silalahi itu diserahkan kepada pemerintah. Kantor rumah bupati yang di sana itu adalah tanah nenek moyang kami Silalahi itu, serahkan pada pemerintah. Kurang apa lagi? Jadi saya juga punya hak mengkritik. Kalau saya mengkritik bukan orangnya, bukan pemerintahnya, tolonglah dibantu. Yang paling menyedihkan Pak Hulman, di belakang itu tempat buang sampah itu. Di situ yang kita tutupi. Sudah 3 tahun saya minta jangan tempat buang sampah di situ. Bagaimana lingkungan yang begitu bagus di sini nggak pernah diperhatikan? Tolonglah diperhatikan masalah ini. Saya sudah bicara terus terang sama Pak Bupati kemarin, tapi Bapak tidak ikut. Ya, lanjut. Lanjut aja, lanjut. Terus. Nah,
Saya informasikan kepada semua kalian, para hadirin sekalian yang saya hormati. Tobasa termasuk top karate. Pak Samsul Arifin juara-juara internasional, juara Asia, juara Piala Kasat. Tobasa termasuk top. Padahal Pemda tidak menyediakan fasilitas. 9 tahun yang lalu, saya bangun dojo. Itu namanya Atagraha Peduli. Inilah yang melahirkan juara-juara nasional itu. Ya. Saya hanya minta supaya kerjasama dengan Pemda. Jadi untuk Yayasan Sutomo, kalau melihat SMA ini di yayasan kami bukan hanya membina siswa, membina generasi muda juga yang ada di Tobasa. Jadi kami mengover tugas pemerintah, kami mengambil alih. Harusnya kan kita kerjasama itulah. Ini saya harus terbuka bicara seperti ini. Yang mohon prioritas masalah lapangan ini. Itu pasir semua gak karu-karuan ini. Di situ ada sampah. Tolonglah diperbaiki ini. Inilah tempat olahraga 10.000 orang siswa. Jadi guru-gurunya pun jadinya ya apatis lah. Ini yang saya minta kepada Pak. Saya sampaikan, saya ini stakeholder ini. Tapi tidak usah dimuat di koran ini. Wartawan tidak perlu muat di koran ini. Untuk antara kita saja. Lanjut. Nah, ini dojonya. Menurut ketua Karate se-Indonesia ini salah satu tempat berlatih karate yang terbaik di Indonesia. Anak-anak SD main karate di sini. Kalau sore hari coba Pak Hulman datang ke sana itu. Anak-anak SD. Itu. Saya panggil ini dari Atagraha supaya mempertanggungjawabkan. Karena diresmikan ini waktu dulu sama-sama waktu dengan Presiden. Terima kasih, lanjut. Nah ini, turnamen Sumatera Utara juga diadakan di dojo itu. Ini laporan saja. Saya bilang saya tidak memberi sambutan tapi laporan. Lanjut. Oke. Udah. Baik, sebelum sambutan Pak Samsul Arifin, saya ingin dulu mengundang anak-anak. Kalian orang tua kaget lihat anak-anaknya kan? Baru 2 minggu. Kemarin terus terang aja ada anak minta berhenti. Kecapean. Orang tuanya datang. Juga karena dimanja anak ini rupanya, orang tuanya pun datang. Mau mengambil anaknya, tetapi masih dibujuk. Tapi begitu ibunya, waktu anaknya itu kalau dipanggil, saya sebut aja si Sihol. Sihol datang sini, masih main HP. Sihol, dengarkan mama, kau saya panggil. Ya mama itu. Tapi waktu datang ke sini, pada saat anaknya datang, Sihol apa kabar? Siap mama, siap, beri, hop. Dulu dia, ibunya nangis. Kok anak saya udah berubah begini? Nah, coba lihat. Saya ingin menyampaikan, pembinaan di sini, di samping karakter dan pengetahuan, mereka harus dibina budaya juga. Pertama, anak-anak Soposurung adalah putra nasional, tidak boleh berubah. Kedua, dia putra daerah. Dia harus menyayangi Bonapasogi, dia harus menjunjung tinggi budayanya dia. Pernahkah anak-anak kalian diajari manortor? Belum. Coba anak-anak maju sekarang kelas 1, ayo lari. Lari. Kabon. Ambil posisi. Mereka akan manortor dan yang mergodang anak kelas 2, kelas 3. Wah itu sudah pergodang profesional itu.
Jadi di samping mereka main band ala barat, mereka juga harus dibina. Jangan lupa budayanya sendiri. Coba, yang mana yang maju godang? Siap. Ya, anak kelas 3 sama SMP, bahasa Bataknya masih bagus, dia pintar memanggil gondang. Silakan. Amang Banggual Pergoci. Jongjong Hamidison, Uduran yang Angkatan 40-an. Asrama Yayasan Tunas Bangsa Soposurung. Naing patuduhon terternami. Tuakan tua-tua namion. Songon nidon na tua-tua mahudok kami. Tangan doboton, ujung na jari-jari. Jongjong Hamidison, Jumolo Mahai Mersat Dabi. Asa marmula tortor nami emang pade nami. Songon nidon nyupa sama udokok kami. Syacur mula-mula, syacur mula topa. Baik damang magodang mula-mula. Los pada mudamang matu godang soba. Baik damang ma. Gabi emang, Gabi. Mulai hati mamang pade nami. Nung ngari beda manggodang na ubangi dohami. Nuaing piamang neng manortor do behami. Songon don na tua-tua mahudokok kami. Asrama Yayasan Soposurung ditorin dolok tolong. Saya gabi mahami jol mana sumurung. Jalahot di bagasan holong. Asal las rohanami amang pade nami. Baik damang ma anak kokido hamarau diau. Sabarlah orang tua, baru lihat anaknya menortor. Para hadirin yang terhormat, Jenderal Kurnia termasuk hadirin yang lain. Ada nyanyian orang Batak, luar biasa nilainya. Orang Batak itu sangat sayang kepada anaknya. Anak kokido hamorau diau. My son and sister, the most precious thing for me, the most precious person for me. Anak saya paling berharga untuk saya. Sehingga kadang-kadang salah juga orang tua itu terlalu dimanja, akhirnya nggak jadi apa-apa. Nyanyi-nyanyi itu disebut di sini adalah Aituk soboi peahulau, walaupun saya nggak bisa pergi, tupa redang-edangan tersongot dongan hida. Walaupun saya nggak bisa jadi selebritis seperti kawan-kawan saya, yang mereka sudah banyak duitnya, tapi bagi saya, anak saya yang terpenting tidak boleh ada kekurangan. Alai sudah nagelengki dan jadi hahurangon anak kido ha nau marga dia. Itu luar biasa kan? Dibikin manja. Aituk sowe peau marwor dan marnilon marjab tangan. Walaupun saya tidak bisa memakai tas Hermes atau Louis Vuitton. Atau pakai jam Rolex, kan begitu. Tersongot-dongot ki seperti teman-teman saya. Mar sedan, mar berlian, pakai sedan, pakai berlian. Itu. Bagi saya tidak penting.
Karena bagi saya, anak saya terpenting. Kemudian, saya nggak perlu ikuti yang lain. Pola marsa kau di siala soyuto kalahi. Alaya anak koki, tapi anak saya tidak boleh ketinggalan. Dan dia bilang, tiap hari, tiap malam saya akan berjuang. Saya akan sekolahkan anak saya setinggi-tingginya, kan begitu. Nah, lagu ini nanti akan manotor, dinyanyikan oleh Leonard Alvaro Setia. Mana Leonard? Siap. Dia juara nyanyi klasik tenor, klasik junior se-Indonesia. Ditemani Alexandri Hutauruk, Andreas Purba. Begitu dibilang anak kokido, hamoraoki, Roma hamu tujolo na tua-tua masu-masu anaknya. Rotamu manortor, alailek kamu matupak. Tiap malam minggu kalian anaknya kasih, mama minta saya mau nonton ini, paling tidak 100.000. Bisa 200.000 tiap malam minggu. Kalau 1 bulan udah 800.000. Jadi selama 3 bulan udah 2,4 juta. Kali ini berikan dulu sama mereka ya untuk 2 buang saku 2 bulan. Tidak perlu. Maksudnya mereka ini ada senat. Perlu mereka bikin senat ini, mau bikin buletin, kegiatan, perlu mereka duit. Jadi leo kamu mati ke manotori itu. Ale unang na buruk-buruk, urang 10 ribuan. Oke? Cepat, waktunya terbatas.
Puak Simalungun. Buat Toba.
Assalamualaikum